Baik, kita lanjutkan setelah kita katakan tadi atau kita baca tadi bahwa berdasarkan jumlah atau jalur periwayatannya sunnah itu dibagi menjadi mutawatir dan hadis ahad. Maka sekarang kita mulai membahas hadis atau sunnah mutawatirah. Qala al-muallifu as-sunnatu al-mutawatiratu ta'rifuha. Pertama kita berbicara tentang pengertian mutawatir itu apa. At-tawaturu lughatan at-tatabu' yuqalu tawataratil khailu idza ja'at yatba'u ba'daha ba'da wa ja'u tatra au mutatabi'in witran ba'da witrin wal witru al fardu famin hadha qila lil hadithi mutawatirun li ajli tatabu'ul afradi fardan ba'da fardin ala riwayatihi. Secara kebahasaan witir itu adalah at-tatabu', yaitu berturut-turutnya, tidak terputus-putus. Misalnya dalam suatu kalimat sempurna dikatakan tawataratil khailu, bahwa kuda-kuda itu datang bersusul-susulan apabila sebagian mereka datang setelah sebagian yang lain. Demikian juga dalam kalimat lain ja'u tatra, mereka datang bersusul-susulan satu demi satu. Wal witru, witir itu sendiri berarti al-fard, yaitu tunggal atau satu. Famin hadza qila lil hadits mutawatirun. Oleh karena itu dipakailah kata mutawatir untuk menamakan hadis ini li ajli tatabu al-afrad fardan ba'da fardin ala riwayatihi, karena bersusul-susulannya orang-orang yang meriwayatkannya satu demi satu sehingga menjadi banyak. Adapun istilahan majtama'at fihi syurutun talatah. Adapun secara istilah hadis mutawatir itu adalah sunnah-sunnah yang merangkum atau memenuhi tiga syarat berikut. Yang pertama, yarwihi adadun kathirun yastahilu fil adati an yatawata'u 'alal khata'i bisababi taba'udi buldanihim aw farti kathratihim aw lidinihim wa salahihim wa syuhratihim. Syarat yang pertama adalah bahwa sunnah itu atau hadis itu diriwayatkan oleh perawi dalam jumlah yang banyak. Yang dimaksud dengan banyak adalah banyak yang menyebabkan mustahilnya mereka menurut kebiasaan, ya sewajarnya mustahil mereka sama-sama melakukan kesalahan, sehingga bisa dikatakanlah semacam persekongkolan untuk melakukan kesalahan atau kebohongan. Kenapa mustahil? Mustahil karena tempat tinggal mereka yang berjauhan, negeri mereka itu berjauhan. Kenapa mustahil? Atau karena jumlah mereka yang begitu banyak, terlalu banyak untuk bisa menghasilkan suatu konspirasi untuk melakukan hal-hal yang tidak benar. Mengapa mustahil bersekongkol untuk melakukan kebohongan? Karena kesolehan dan karena kekuatan iman mereka, karena agama mereka dan kesalehan mereka, dan mereka dikenal seperti itu adanya. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah yarwihi anhum mithluhum min masdarihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila muntahahu, bahwa jumlah yang banyak seperti disebut pada syarat pertama tadi itu terdapat pada setiap level atau setiap tabakat sanad hadis itu. Ya, setiap generasi yang meriwayatkan hadis itu, setiap angkatan perawi hadis itu jumlah mereka amat banyak, jumlah yang mustahil untuk melakukan kesalahan secara bersama-sama atau bersekongkol untuk melakukan kesalahan atau melakukan kebohongan. Kemudian syarat ketiga, akhdhu ba'dihim an ba'din qad istanada ila al-hissi wa huwa as-sama'u aw ma fi ma'nahu mimma yathbutu bihi al-ittisal, bahwa penerimaan hadis dari satu perawi kepada perawi yang lain, dari sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melalui sesuatu yang bersifat indrawi, artinya dengan mendengarkan. Artinya dalam periwayatannya beliau atau perawi itu mengatakan saya dengar atau saya lihat atau fulan berkata kata-kata atau ya
pilihan-pilihan kata yang menunjukkan kalau dia betul berjumpa dengan orang yang meriwayatkan kepadanya, dan dia adalah meriwayatkan, bukan menyimpulkan. Meriwayatkan, menceritakan apa yang dia dengar atau apa yang dia lihat, bukan mengira, bukan menduga. Demikian 3 syarat hadis bisa dikatakan sebagai hadis mutawatir. Apabila ketiga syarat itu terpenuhi, maka hadis itu disebut dengan hadis mutawatir. Tsumma qala darajatuha, derajat level-level hadis mutawatir itu sendiri. قال فإن اجتمعت هذه الشروط في سنة منقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي سنة متواترة مفيدة لليقين ومنزلة العلم الثابت بطريق التواتر منزلة المعاينة له كما لو شهد النبي صلى الله عليه وسلم يحدث به وهو أعلى السنن حجة عند الفقيه ولا يختلف أهل العلم في كونه حجة شرعية مستقلة في إفادة الأحكام الشرعية. Kedudukan hadis mutawatir itu menurut beliau katakan, apabila syarat-syarat yang 3 tersebut di atas terpenuhi dalam suatu sunnah yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW, maka sunnah itu adalah sunnah mutawatir yang menghasilkan ilmu yang bersifat yakin atau pasti. Artinya pasti itu betul-betul dari Rasulullah SAW. Wa manzilatul ilmi tsabit bi tariqit tawatur manzilatu al-muayanah. Ilmu pengetahuan yang dihasilkan oleh sesuatu oleh khabar mutawatir ini kedudukannya sama dengan al-muayanah, seperti kita melihat langsung. Ya. Khabar mutawatir, pengetahuan yang diperoleh, informasi yang diperoleh dari khabar mutawatir itu setara dengan informasi yang didapatkan ketika kita melihat secara langsung. Jadi ketika kita membaca atau menerima hadis mutawatir, tahu kita hadis mutawatir, maka keabsahannya itu berasal dari Rasulullah. Itu seperti kita melihat Rasulullah sendiri melakukan atau seperti kita mendengarnya langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa a'la sunani hujjatan indal faqih, dan sunnah mutawatir ini adalah sunnah yang paling tinggi kedudukannya sebagai hujjah menurut ulama-ulama fikih. Wa la yakhtalifu ahlul ilmi fi kaunihi hujjatan syar'iyyatan mustaqillatan fi ifadatil ahkam syar'iyyah. Tidak ada perbedaan di kalangan ulama, di kalangan ahli ilmi, orang-orang berilmu, bahwa sunnah mutawatir adalah hujjah, dalil hukum syariat yang mandiri dalam menghasilkan hukum syariat. Itu adalah sumber hukum yang independen, tidak tergantung kepada sumber-sumber yang lain. Artinya yang ada hanya sunnah mutawatirah itu saja, walaupun tidak disebutkan di dalam Al-Quran, hanya ada di dalam sunnah mutawatirah, maka sunnah mutawatirah itu dengan sendirinya telah menjadi hujjah karena dia adalah dalil hukum yang independen. Jayid, berikutnya beliau sampaikan at-tawaturu naw'an. Kemutawatiran sunnah itu ada 2 macam. Yang pertama tawaturun daruriyun, mutawatir yang bersifat daruri, bersifat absolut, mau tidak mau kita secara spontan akan mengetahui itu adalah mutawatir. Wa huwa ma yaqa'ul ilmu bihi daruratan fala imkana lidaf'ihi wa la taraddud fihi wa la yatawaqqaf ala nadharin wa bahthin wa hadha waqi'un fi sunani asya'a kathiratin. وهذا واقع في سنن في أشياء كثيرة استغنى المسلمون بتواترها عن النظر في روايتها ونقلها مثل الصلوات الخمس في اليوم والليلة وعدد ركعات كل صلاة ومواقيتها من حيث الإجمال ومشروعية الأذان والإقامة وغير ذلك مما يعرفه الخاص والعام والعلم به حاصل لجميع أهل
lil islami min ghairi tawaqqufin ala istidlalin. Mutawatir itu ada dua tingkat atau ada dua macam. Yang pertama disebut mutawatir daruri. Apa itu daruri? Yaitu pengetahuan yang didapatkan tanpa kita butuh penelitian atau membuktikannya. Ya. Wa huwa ma yakal ilmu bihi daruran. Mutawatir daruri itu adalah sunnah yang kemutawatirannya diketahui secara daruri, sehingga tidak mungkin lagi tidak ada kesempatan, tidak ada peluang untuk menolak dan meragukannya. Kenapa? Karena memang tidak diperlukan suatu penelitian untuk mengetahui dia mutawatir, terjadi secara daruri. Kita dipaksa untuk membenarkannya karena tidak ada sedikit pun celah untuk meragukan kemutawatirannya. Nah, wahada waqi'un fi sunani fasya katsira, dan ini ada di dalam sunnah terkait banyak hal. Kaum muslimun atau orang-orang Islam untuk mengetahui kemutawatirannya tidak memerlukan riwayat-riwayat, tidak memerlukan sanad-sanad yang berkaitan dengan hukum-hukum itu. Contohnya salat yang 5 waktu. Salat kewajiban melaksanakan salat 5 waktu sehari semalam. Kemudian jumlah rakaat masing-masing salat itu, waktu-waktu salat tersebut. Kemudian juga disyariatkannya azan dan iqamat, dan hal-hal lain atau hukum-hukum lain yang diketahui oleh semua kalangan umat Islam. Nah, kita semenjak kita mengerti yang sudah kita dapatkan, begitu sudah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilaksanakan. Semua orang melakukan seperti itu, sehingga untuk mengetahui atau meyakinkan betulkah salat maghrib itu 3 rakaat, kita tidak perlu mencari atau meneliti sanadnya, betulkah seperti itu atau tidak. Semuanya sudah kita terima begitu saja, kita akui. Atau semua yang umat Islam ketika ditanya berapa rakaat salat maghrib, mereka akan katakan 3 rakaat. Dan mereka tidak tahu itu sanadnya dari mana, periwayatannya dari mana. Karena semua orang sudah mengatakan salat maghrib itu 3 rakaat, maka otomatis tidak ada yang mempertanyakan mana dalilnya, mana riwayatnya, mana sanadnya, apakah itu betul dari Rasulullah atau tidak. Nah, mutawatir yang seperti inilah yang disebut dengan mutawatir daruri, yakni mutawatir yang memaksa kita untuk mengakui kemutawatirannya. Wa hadha tawatur la yahtaju ila al-isnad. Mutawatir yang seperti ini tidak memerlukan sanad. Berbeda dengan mutawatir nazari yang akan kita bahas pada video berikutnya.